Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini kita akan belajar bersama mengenai proses keperawatan manajemen nyeri. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai bagaimana manajemen nyeri dan proses keperawatan yang harus kita laksanakan pada saat menghadapi pasien dengan keluhan nyeri, maka kita lihat dulu konsep dasarnya. What is pain? Apa sih nyeri itu? Menurut kalian, nyeri itu seperti apa? Nah, di sini saya akan bahas bahwa rasa nyeri itu adalah persepsi subjektif atau respon individual yang sangat bervariasi. Seringkali keluhan utama yang membawa pasien ke dokter itu karena nyeri. Nah, di sini stimulus yang sama pada masing-masing individu, intensitas nyerinya dapat berbeda. Karena kembali lagi pada pengertian awal, bahwa rasa nyeri itu adalah ungkapan subjektif seseorang atau individu atau pasien. Jadi antara pasien satu dengan yang lain, respon nyerinya berbeda. Meskipun mereka sama-sama mengalami sakit perut, stimulus yang sama, tapi intensitas nyeri yang mereka rasakan itu dapat berbeda. Baik, saya lanjutkan. Klasifikasi nyeri itu ada banyak ya, seperti yang saya tampilkan di layar. Ada nyeri akut, nyeri kronis, superficial, nyeri somatis dalam, nyeri visceral, nyeri psikogenik, dan terakhir adalah phantom pain. Baik, kita akan bahas satu persatu. Nyeri akut. Nyeri akut itu ciri-cirinya awitannya cepat, durasi singkat kurang dari 3 bulan. Intensitasnya ringan sampai dengan berat, disertai anxiety atau kecemasan, dan respon tubuh yang nampak ketika nyeri akut adalah peningkatan tekanan darah, peningkatan respirasi, peningkatan denyut jantung, dan peningkatan ketegangan otot. Contohnya adalah nyeri bedah, nyeri post-operasi. Berikutnya nyeri kronis. Ciri-cirinya terjadi intermittent, durasi lebih dari 3 bulan, intensitasnya ringan sampai dengan berat, terjadi keputusasaan, kelemahan, dan mudah tersinggung pada pasien yang mengalami nyeri kronis. Dan di sini tanda-tanda vitalnya masih dalam batas normal. Contohnya adalah pada kasus pasien dengan nyeri paliatif, yaitu pada pasien kanker. Ya, nyeri yang dirasakan itu termasuk kategori nyeri kronis. Berikutnya adalah nyeri superficial. Nyeri yang berdurasi pendek dengan kualitas tajam, sensasi terbakar dan hiperalgesia atau nyeri berlebihan. Nyeri dapat dirasakan pada seluruh permukaan tubuh atau kulit klien. Contohnya, trauma gesekan, suhu yang terlalu panas dapat menjadi penyebab timbulnya cutaneous pain. Superficial, ya, kata kuncinya di sini, nyerinya berdurasi pendek dengan kualitas tajam. Terjadi nyeri yang berlebihan pada permukaan kulit. Selanjutnya nyeri somatik dalam. Nyeri yang bersifat difus atau menyebar. Nyeri terjadi pada otot-otot dan tulang. Kualitas nyeri tumpul dan berdenyut. Contohnya pada kasus pasien dengan rheumatoid arthritis ataupun pasien dengan osteomyelitis. Ini adalah gangguan radang pada sendi. Nanti akan kita pelajari lebih jauh ketika rekan-rekan mahasiswa sudah mempelajari keperawatan medikal bedah. Bagaimana manifestasi klinis pada nyeri somatik dalam tersebut. Selanjutnya adalah nyeri visceral. Visceral adalah organ tubuh bagian dalam yang lebar dan mempunyai ruang seperti kavitas tengkorak, kavitas torak, kavitas abdominal, dan kavitas pelvis. Nyeri visceral abdomen dengan nyeri yang dirasa menyebar atau difus. Rangsangan nyeri berupa iskemik jaringan visceral, spasme, distensi, dan iritasi kimiawi. Respon otonom diantaranya adalah diare, berkeringat, kram, dan peningkatan tekanan darah. Contohnya adalah apendisitis akut, ulkus lambung, kolesistitis, dan kolik uretra.
Selanjutnya nyeri psikogenik atau dikenal dengan sikalgia atau nyeri somatoform, yaitu nyeri yang tidak diketahui secara fisik. Nyeri timbul karena pengaruh psikologis, mental, emosional, atau faktor perilaku. Contohnya sakit kepala, nyeri punggung, nyeri perut. Nah, ini cenderung terjadi pada kondisi psikis yang terganggu, misalkan mahasiswa yang menjelang ujian cenderung mengalami nyeri psikogenik ya, tiba-tiba nyeri perut, sakit kepala, back pain. Nah, itu perlu dianamnesa psikis kita bagaimana kondisinya saat itu, apakah dalam kondisi cemas. Nah, itu harus ditenangkan, maka dengan sendirinya nyeri itu akan teratasi. Yang terakhir adalah phantom pain, yaitu nyeri yang dirasakan pada bagian anggota tubuh yang hilang. Contohnya adalah nyeri yang dialami pasien pos amputasi. Jadi kalau ada pasien kecelakaan yang harus kehilangan salah satu anggota tubuhnya, biasanya masih merasakan adanya sensasi nyeri akibat pos amputasi tersebut, padahal pada anggota tubuh yang sudah hilang, tapi tanpa disadari oleh pasiennya, mereka merasakan nyeri pada area yang mereka masih anggap ada sebelumnya. Itu yang dinamakan phantom pain. Selanjutnya kita akan bahas faktor yang mempengaruhi respon nyeri. Ada banyak hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah usia, jenis kelamin, kebudayaan, makna nyeri, lokasi dan tingkat keparahan nyeri, perhatian, ansietas, keletihan, pengalaman sebelumnya dan dukungan keluarga serta sosial. Nah, di sini usia jelas berpengaruh terhadap respon nyeri. Antara anak-anak, dewasa itu akan berbeda respon nyerinya. Kalau anak-anak mungkin tidak bisa mengungkapkan respon nyeri yang dirasakan, akan ada respon perilaku yang nampak di situ. Sementara kalau orang dewasa, mereka bisa melaporkan respon nyeri yang dirasakan. Jenis kelamin, baik laki maupun perempuan memiliki beda antara penyampaian respon nyerinya. Kecenderungan wanita itu lebih bisa menahan rasa nyerinya daripada laki-laki. Kebudayaan tertentu itu bisa menahan rasa nyeri yang dirasakan. Makna nyeri baik, selanjutnya kita lanjutkan makna nyeri. Faktor lain yang mempengaruhi respon nyeri adalah makna nyeri. Jadi ketika seseorang memaknai nyeri itu sangat dalam, maka nyeri yang dirasakan juga akan berlangsung secara terus-menerus. Kemudian faktor berikutnya adalah lokasi dan tingkat keparahan nyeri. Jelas sangat berpengaruh terhadap respon nyeri. Perhatian, jadi maksudnya di sini adalah ketika seseorang fokus perhatiannya terhadap nyeri yang dirasakan, maka respon nyeri yang dirasakan akan lebih sangat kuat daripada individu yang bisa mengalihkan perhatiannya terhadap rangsangan nyeri yang dia terima. Ansietas atau kecemasan, semakin seseorang cemas maka akan mempengaruhi respon nyerinya juga akan semakin berat. Keletihan juga berpengaruh ya. Pengalaman sebelumnya, contohnya adalah seorang ibu yang pernah memiliki pengalaman merasakan nyeri saat persalinan, maka dia akan memiliki coping yang lebih baik untuk mempersiapkan proses persalinan berikutnya, maka dia bisa mengantisipasi nyeri yang dirasakan. Kemudian faktor yang terakhir adalah dukungan keluarga dan sosial. Jadi seseorang individu yang memiliki dukungan dari keluarga dan sosial, maka dia bisa lebih mengendalikan respon nyeri yang muncul seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk pada konsep penata laksanaan nyeri. Prinsipnya penata laksanaan nyeri itu ada 3, tindakan farmakologis, tindakan non-farmakologis, dan juga tindakan invasif. Tindakan farmakologis jelas menggunakan analgesik, yaitu obat anti nyeri, baik non-opiat maupun analgesik opiat. Kemudian non-farmakologis ada 4 yang umum,
ada 4 yang mudah untuk diaplikasikan, yaitu relaksasi, distraksi, imagery, dan stimulasi kutaneus. Nanti akan kita bahas lebih jauh pada proses keperawatan nyeri. Kemudian tindakan invasif, ada tindakan kordotomi, neurektomi, simpatektomi, dan rizotomi. Masing-masing adalah bentuk tindakan invasif untuk mengatasi nyeri. Baik, selanjutnya kita akan belajar bersama-sama terkait proses keperawatan dalam manajemen nyeri. Jadi kalau kita bicara proses keperawatan, ada 5 rangkaian yang tidak terpisahkan secara komprehensif dan juga holistik. Ada pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi, dan evaluasi. Jadi rekan-rekan mahasiswa harus selalu mengingat bahwa 5 komponen proses keperawatan ini tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Jadi ketika kita menemui pasien dengan keluhan nyeri, maka proses keperawatan yang harus kita perhatikan itu meliputi kenali hak klien untuk dilakukan pengkajian, mengkaji keberadaan nyeri klien, menentukan jenis dan intensitas nyeri klien, mendokumentasikan hasil pengkajian yang telah dilakukan, meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam mengkaji dan menangani nyeri, dan yang terakhir memberikan penyuluhan atau health education kepada klien beserta anggota keluarga mengenai penanganan nyeri yang efektif. Nah, kita masuk pada poin yang pertama, pengkajian yang harus dilakukan untuk pengkajian dengan manajemen nyeri. Yang pertama adalah penentuan ada tidaknya nyeri. Setiap perawat harus mempercayai ketika pasien melaporkan adanya nyeri. Setiap nyeri yang dilaporkan oleh klien sifatnya adalah nyata. Jadi prinsipnya adalah apapun yang diungkapkan oleh pasien Anda nantinya, ketika dia melaporkan rasa nyeri yang dia rasakan saat itu, saat bertemu Anda, maka anggap bahwa keluhan tersebut adalah nyata sifatnya, bukan mengada-ada atau palsu, tapi tetap kalian respon bahwa hal tersebut adalah nyata. Karena kembali lagi pada konsep awal, bahwa nyeri itu adalah ungkapan subjektif individu atau pasien. Jadi kita harus percaya akan hal itu. Nanti kita lakukan pengkajian lebih mendalam bagaimana keluhan nyeri yang dirasakan itu pada tahap pengkajian berikutnya, yaitu meliputi karakteristik nyeri, respon fisiologis yang muncul akibat nyeri, respon perilakunya, respon afektif, pengaruh nyeri terhadap kehidupan klien, persepsi klien tentang nyeri, dan mekanisme adaptasi klien terhadap nyeri. Nah, yang pertama kita masuk karakteristik nyeri. Kalau kita bicara karakteristik nyeri, ingat penilaian dengan menggunakan PQRST. P itu adalah provokate faktor pencetus, Q quality atau kualitas nyeri, R region lokasi nyeri, S severe atau tingkat keparahan nyeri, dan T adalah time ya. Jadi kita masuk yang pertama, provokate faktor pencetus. Kaji penyebab atau stimulus nyeri pada klien dengan melakukan pengamatan pada bagian tubuh yang mengalami cedera. Mengeksplor perasaan klien, menanyakan perasaan apa yang dapat mencetuskan nyeri. Misalkan hal tersebut dicurigai nyeri psikogenik. Jadi seorang perawat harus bisa mengkaji lebih dalam stimulus nyeri pada kliennya, sampai ungkapan tersebut keluar dari pasiennya, dari klien. Kemudian masuk kualitas nyeri. Kualitas nyeri yang dilaporkan seperti apa? Karena ini adalah ungkapan subjektif, maka antara pasien satu dengan yang lain pasti berbeda. Deskripsikan nyeri yang muncul. Nyeri yang dirasakan apakah terasa tajam, tumpul, berdenyut, berpindah-pindah seperti tertindih, perih, ataukah tertusuk. Nah, itu perawat berikan bayangan kepada pasiennya sehingga pasien bisa memilih untuk mengungkapkan karakteristik nyerinya. Region lokasi nyeri, mengkaji lokasi nyeri dengan cara meminta klien atau pasien untuk menunjukkan bagian tubuh yang dirasa tidak nyaman oleh pasien tersebut. Contohnya, jika ada keluhan pada nyeri dada,
Perawat harus bisa menggali apakah hanya pada bagian dada atau bisa sampai tembus ke punggung, menjalar sampai ke bagian leher bahkan ke telinga. Nah, itu harus detail dan jelas lokasi nyerinya seperti apa. Kemudian severe atau tingkat keparahan nyeri ini adalah karakteristik yang paling subjektif. Nanti kita pelajari bagaimana cara menilai tingkat keparahan nyeri. Akan ada banyak cara ya. Kemudian time, menentukan awitan, durasi, dan rangkaian nyerinya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, skala pengukuran nyeri itu ada banyak ya, ada 4 skala intensitas nyeri numerik dengan skor 0 sampai dengan 10. Kemudian skala analog visual atau VAS, skala deskriptif verbal, dan skala nyeri wajah. Skala intensitas nyeri numerik dikategorikan seperti tampak pada layar, tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Kemudian analog visual, deskriptif verbal, itu juga sudah nampak di layar, bisa kalian cermati ya. Kemudian skala nyeri wajah ini lebih tepat digunakan pada pasien anak-anak ya, yang susah untuk mengungkapkan respon nyeri atau skala nyeri tingkat keparahan nyeri yang dirasakan. Jadi kita bisa amati dari respon wajahnya untuk menentukan berat ringan dari nyeri yang dirasakan. Selanjutnya adalah respon fisiologis. Ada respon simpatik dan respon parasimpatik. Kalau respon simpatik ditandai dengan peningkatan frekuensi pernafasan, peningkatan frekuensi denyut jantung, peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar glukosa darah, diaforesis atau keringat berlebihan, peningkatan tegangan otot, dilatasi pupil atau pupilnya melebar, penurunan motilitas saluran cerna. Sementara respon parasimpatik itu ada pucat, ketegangan otot, penurunan denyut jantung atau tekanan darah, pernafasan cepat dan tidak teratur, terjadi mual dan muntah, serta mengalami kelemahan atau kelelahan. Nah, ini bisa diidentifikasi respon fisiologis yang muncul seperti apa. Selanjutnya adalah pengkajian berikutnya, respon perilaku. Amati apakah pasien nampak merubah posisi tubuh, mengusap bagian yang sakit, menopang bagian nyeri yang sakit, menggeretakkan gigi, menunjukkan ekspresi wajah, merintih kesakitan, mengerutkan alis, ekspresi verbal menangis, mengaduh, dan menjerit. Ini bisa kita amati pada pasienmu, pada pasien kalian nantinya. Seperti apa respon yang nampak untuk respon perilaku. Respon afektif yang biasa ditunjukkan pasien dan perlu diperhatikan saat pengkajian, diantaranya meliputi ansietas atau kecemasan, ketidaktertarikan pada aktivitas fisik, perilaku menarik diri dari lingkungan, serta depresi. Ini adalah bentuk respon afektif. Kemudian, kaji juga mengenai pengaruh nyeri terhadap kehidupan klien. Apa yang berubah terhadap kehidupan pasien pada saat dia mengalami nyeri? Apakah ada gangguan pada pola tidurnya? Kemudian terhadap aktivitas sehari-hari, misalkan mengganggu makan, minum, mandi, BAK, BAB, atau terjadi perubahan interaksi terhadap orang lain. Nyeri mengganggu dalam berinteraksi terhadap orang di sekitarnya. Ini juga harus dilaporkan oleh pasiennya. Kemudian, kaji persepsi klien tentang nyeri. Perawat perlu mengkaji persepsi klien terhadap nyeri. Bagaimana klien menghubungkan antara nyeri yang ia alami dengan proses penyakitnya. Kemudian yang terakhir adalah kaji mekanisme adaptasi klien. Perawat perlu mengetahui cara-cara klien sendiri untuk mengatasi nyeri yang dirasakan, seperti mengubah posisi, melakukan tindakan ritual, masas bagian tubuh yang sakit, mengompres bagian tubuh yang nyeri dengan kompres dingin atau kompres hangat. Apabila cara tersebut efektif, maka perawat dapat memasukkannya dalam rencana tindakan. Jadi maksudnya, ketika pasien itu mengalami nyeri, sebelum dibawa ke rumah sakit, sebelum bertemu dengan perawat, bertemu Anda pada saat dilakukan pengajian, tanyakan ketika di rumah,
ada nyeri itu muncul, apa yang dilakukan pasiennya? Apakah pasiennya tiduran, rebahan untuk mengurangi rasa nyeri? Ketika hal itu dilakukan, apakah cukup bermanfaat? Nah, itu ditanyakan. Jika memang pasien bisa mengatasi pada saat di rumah, itu nanti bisa menjadi alternatif intervensi yang bisa dikombinasikan dengan intervensi yang akan kalian susun nantinya. Seperti itu. Pada saat proses pengkajian sudah selesai, maka kita masuk pada proses analisa data. Ingat, analisa data itu prinsipnya ada validasi data, pengelompokan data, dan membandingkan. Jadi validasi meneliti kembali data yang terkumpul. Pengkajian yang dari poin 1 sampai dengan poin 8 tadi, kemudian dikelompokkan mana data fisiologis, psikologis, sosial maupun spiritual. Selanjutnya dibandingkan data dengan standarnya, sehingga kita bisa membuat suatu kesimpulan tentang masalah keperawatan yang ditemukan. Setelah menyusun analisa data, kita susun diagnosis keperawatan. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa rumus membuat diagnosis keperawatan itu adalah PES ya. Ada problem atau masalah, etiologi atau penyebab, sign and symptom atau tanda dan gejala. Nah, dari rujukan buku SDKI, di sini ada perumusan yang sangat jelas, diagnosis aktual, diagnosis risiko, dan diagnosis promosi kesehatan. Diagnosis aktual itu dengan rumus masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda atau gejala. Kemudian diagnosis risiko, ada masalah dibuktikan dengan faktor risiko. Nah ya. Selanjutnya diagnosis promosi kesehatan, masalah dibuktikan dengan tanda atau gejala. Itu sudah menjadi rumus baku yang harus difahami oleh mahasiswa. Sekarang saya beri satu contoh tentang masalah keperawatan nyeri akut ya. Perhatikan nomor kodenya, kemudian etiologi atau penyebabnya, tanda gejalanya, data mayor dan juga data minor diamati. Penulisan diagnosis aktual, contohnya adalah seperti ini, nyeri akut dengan kode D0077 berhubungan dengan agen pencedera fisik dalam kurung amputasi, dibuktikan dengan pasien mengeluh nyeri, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, bersikap protektif, dan diaforesis. Literatur ini menurut SDKI 2017 halaman 172. Penulisan contoh diagnosis aktual ini menggunakan model Venn yang sudah dikembangkan oleh ahlinya. Nah, itu ada literaturnya ya, jadi jelas pencatatan kode tersebut memudahkan mahasiswa untuk mempelajari referensi dari buku-buku proses keperawatan yang diterbitkan oleh PPNI ya. Jadi sangat mudah sekali bagi mahasiswa mempelajari hal tersebut, sehingga harapannya adalah kalian nanti bisa hafal ya. Dengan kode-kode tersebut mahasiswa akan terbiasa dan hafal dalam penetapan masalah dengan penyebab dan tanda gejalanya. Berikut intervensi keperawatan, contohnya di sini diagnosisnya ditulis lengkap. Kemudian waktu, tujuan, kriteria hasil, dan rencana tindakan. Prinsipnya, ketika kita melakukan intervensi harus ada time ya yang menunjukkan tujuan. Kemudian kriteria hasilnya juga sesuai dengan panduan, bisa diperhatikan pada tampilan layar kalian semuanya. Kemudian untuk rencana tindakan, perhatikan pada siki, pilih rencana tindakan yang utama ya, intervensi utama. Untuk nyeri akut ada manajemen nyeri dan pemberian analgesik. Kemudian masing-masing intervensi utama tadi dikembangkan dan harus ada poin OTEK. O adalah observasi, T itu adalah tindakan terapeutik, kemudian E edukasi, dan K kolaborasi. Nah, itu maksudnya adalah satu contoh
Di sini disebutkan bahwa manajemen nyeri, maka tindakannya adalah identifikasi lokasi, karakteristik nyeri, dan intensitas nyeri. Pada buku SIKI, di situ termasuk poin observasi pada poin yang pertama. Itu maksudnya seperti itu. Maka berakhir sampai dengan kolaborasi pemberian analgetik jika perlu, itu masuk poin kolaborasi pada poin nomor 1. Begitu seterusnya untuk rencana tindakan. Proses penulisannya sama seperti yang sudah nampak di layar. Baik, selanjutnya adalah implikasi intervensi keperawatan. Ada tindakan relaksasi, distraksi, imagery, dan stimulasi kutaneus. Ini yang sudah sempat kita bahas di awal tadi ya. Sekarang kita pecah satu persatu. Bagaimana sih proses relaksasi? Relaksasi ada dua, relaksasi nafas dalam dan relaksasi otot. Relaksasi nafas dalam dengan cara anjurkan pasien untuk duduk rilaks, kemudian tarik nafas dalam dengan pelan, tahan beberapa detik, kemudian dilepaskan, tiup lewat mulut. Saat menghembuskan udara, anjurkan pasien untuk merasakan relaksasi. Kemudian relaksasi otot, anjurkan pasien untuk mengepalkan tangan dan mintalah pasien untuk merasakan ketegangan. Biarkan ketegangan berlangsung beberapa detik, mintalah pasien untuk melepaskan kepalan dan rileks, serta lanjutkan tindakan yang sama pada beberapa otot lengan, bahu, muka, dan kaki. Ini adalah bentuk uraian relaksasi otot. Selanjutnya distraksi. Distraksi ada dua, distraksi visual maupun distraksi auditori. Kalau visual berarti tampilan ya, menonton TV, melihat pemandangan, melihat lukisan, menonton acara yang bersifat humor atau acara yang disukai pasiennya. Nah, sementara auditori melibatkan pendengaran, mendengarkan musik yang disukai. Kalau muslim bisa mendengarkan murotal ya. Nah, itu sudah ada hasil penelitian yang membuktikan bahwa dengan tindakan distraksi seperti itu dapat mengurangi rasa nyeri terhadap penyakit yang dirasakan. Selanjutnya imajinasi terbimbing atau imagery. Upayakan kondisi lingkungan kondusif, tidak gaduh, tidak bising, tidak ada bau menyengat, tidak ada cahaya yang terang atau silau. Kemudian anjurkan klien untuk menutup mata, berkonsentrasi penuh, dan rileks. Ini juga dibimbing oleh seorang perawat. Kemudian cara yang terakhir, non-farmakologis dengan stimulasi kutaneus, mandi dengan air hangat, masas pada bagian tubuh yang sakit, kompres dengan air dingin atau air hangat, atau menggunakan transcutaneous electrical nerve stimulation, alat yang menggunakan aliran listrik baik dengan frekuensi tinggi atau rendah yang dihubungkan pada beberapa elektroda pada kutaneus. Berikut gambarnya. Ini menggunakan TENS, elektrode placement ya. Terakhir, setelah melalui proses implementasi, maka proses keperawatan yang terakhir adalah evaluasi keperawatan. Berkaitan dengan permasalahan atau manajemen nyeri, maka yang perlu dievaluasi, klien atau pasien melaporkan adanya penurunan rasa nyeri, mampu mempertahankan fungsi fisik dan psikologis yang dimiliki, dan yang terakhir, mampu menggunakan terapi yang diberikan untuk mengurangi rasa nyeri. Ini yang perlu dievaluasi pada pasien dengan keluhan nyeri. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga materi yang kita pelajari bersama-sama ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan seluruh rekan-rekan mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar dengan topik manajemen nyeri. Saya akhiri untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.